Sentimen penggerak IHSG dan rupiah hari ini, apakah hanya semata-mata karena efek rilis suku bunga aja? Karena kalau kita lihat sebenarnya CNBC sendiri konsensusnya sudah memprediksikan untuk menahan suku bunga di 6%. Tetapi ternyata respon IHSG dan rupiah nggak sesumringah konsensus nih. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, memang kalau kita lihat mungkin pasar pun juga sudah terlalu berekspektasi lebih dengan posisi IHSG sempat menyentuh di 7.300 pada perdagangan sebelumnya, sehingga penurunan ini mungkin hanyalah koreksi wajar mengingat bahwa mungkin pasar khawatir akan ada potensi mungkinkah dari Bank Indonesia itu malah menaikkan suku bunga, sehingga ketika mereka malah menetapkan kebijakan lain, kita lihat bahwa pada sebelum dinyatakan bahwa suku bunga ditahan, IHSG itu sempat terkoreksi hingga 0,7, bahkan terkoreksi hingga 1% lebih ya. Nah, dengan setelah pengumuman itu kita lihat bahwa IHSG mampu rebound dan ditutup di atas level 7.200, yang artinya IHSG saat ini memang cukup terdampak positif ya, mengingat bahwa suku bunga ditahan adalah sentimen yang cukup dovish untuk bank sentral, yang mana dengan ditahannya suku bunga artinya posisi 6% ini sudah menunjukkan merupakan titik tertingginya. Artinya ke depannya kita akan berpotensi melihat akan ada penurunan dari suku bunga, yang mana itu akan mendorong perekonomian dan tentunya itu akan berdampak positif ke pasar keuangan. Iya, ini sebenarnya sepakat juga dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia bahwa akan ada indikasi penurunan suku bunga, tetapi juga melihat bagaimana level rupiahnya. Jika rupiahnya sudah menyentuh 15.300, 14.700 sampai dengan 15.300. Begitulah yang dikatakan oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Nah, apakah ini mungkin untuk terjadi? Ya, kalau kita lihat hingga saat ini memang masih cukup sulit ya untuk tercapai, mengingat bahwa salah satu indikator penting yaitu perdagangan dengan raksasa Asia atau China ini berpotensi mengalami perlambatan, mengingat bahwa pertumbuhan ekonomi China pada tahun 2023 itu tercatat tadi baru saja diumumkan sebesar 5,2%, yang artinya dengan melambatnya perekonomian China akhirnya itu akan berdampak kepada perekonomian Indonesia juga. Artinya transaksi dan perdagangan antar negara, antar Indonesia dan China ini juga akan mulai terdampak. Khususnya salah satu sektor yang juga terdampak signifikan adalah batubara, karena kita tahu batubara adalah komoditas andalan Indonesia. Indonesia sebagai eksportir terbesar, dan juga kita tahu China merupakan konsumen batubara terbesar dunia. Artinya dengan melambatnya ekonomi China, artinya kebutuhan dari batubara Indonesia ini berpotensi mengalami perlambatan, yang mana ini dapat berdampak pada devisa Indonesia sendiri, sehingga dengan melambatnya devisa dan juga ini akan menyebabkan cadangan yang menurun, dan dengan adanya penurunan cadangan devisa ini akan berdampak pada nilai tukar rupiah yang mengalami pelemahan. Dan faktor-faktor lain yang mungkin disebutkan Pak Peri bahwa mungkin Indonesia berpotensi atau rupiah berpotensi menyentuh 14.700 hingga 15.300, itu akan sangat bergantung dengan momentum ketika The Fed mulai memangkas suku bunganya terlebih dahulu. Artinya dengan memangkas suku bunga terlebih dahulu itu akan berdampak terhadap pelemahan the greenback atau US dollar, sehingga ini akan berdampak positif terhadap rupiah, sehingga rupiah akan relatif menguat dibandingkan US dollar dan berpotensi menguat di level 14.700 hingga 15.300. Namun ketika nantinya Bank Indonesia juga mulai mengikuti memangkas suku bunganya, tentunya itu juga akan melemahkan dari nilai tukar rupiah. Artinya range dari rupiah sendiri ini juga akan sangat bergantung dengan keputusan Bank Sentral terkait dengan kebijakan suku bunga. Ya, dan ini sejalan juga ya dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, bahwa Gubernur Bank Indonesia juga tetap akan terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan surat utang untuk bisa menstabilkan nilai tukar rupiah. Tetapi jika ada kaitannya nilai tukar rupiah kita juga terhadap suku bunga yang akan diambil oleh The Fed, kita lihat inflasi yang terjadi oleh Amerika Serikat di Desember kemarin ada lonjakan. Nah, apakah lonjakan ini sebenarnya hanya terjadi sesaat karena memang ada Nataru, lalu tidak akan terjadi lagi di bulan Januari, lalu juga Februari ini? Dan bagaimana Anda melihat, apakah The Fed
peluang untuk cut rate-nya semakin dekat atau justru malah higher for longer yang mungkin terjadi? Ya mungkin kalau memang kita membahas terkait dengan pemangkasan suku bunga itu sudah cenderung untuk sangat terjadi di tahun 2024 ini. Namun untuk penurunan yang signifikan atau menurun cukup dalam itu akan cukup sulit untuk terjadi khususnya untuk Amerika Serikat sendiri, mengingat bahwa inflasi yang terjadi saat ini salah satunya disebabkan oleh dari sisi hulunya dan juga komoditas. Artinya permasalahan di sini bukan terjadi dari sisi mungkin barang-barang pokoknya atau lainnya, tapi dari sisi komoditas seperti oil and gas, kemudian dari batu bara. Dari sisi pasokan mereka mengalami disruption, jumlah pasokannya kurang. Apabila nantinya pemangkasan suku bunga dilakukan, artinya ini dapat memacu perekonomian dan dapat mendorong harga dari komoditas itu kembali melonjak. Sehingga permintaan naik, harga komoditas naik, minyak dan gas naik, batu bara naik, dan nantinya ketika suku bunga dipangkas tentunya itu akan memacu inflasi lebih tinggi lagi, sehingga artinya ini akan menjadi dilema untuk bank sentral ketika mereka memangkas, artinya akan terjadi inflasi lagi. Namun untuk kembali memutar perekonomian, kembali memutar dari sisi likuiditas, ini memerlukan sebuah kebijakan yang dapat memacu dari perekonomian, salah satunya dengan pemangkasan suku bunga. Ya, lantas apa saja sentimen yang mungkin masih harus kita waspadai terkait kondisi pasar keuangan saat ini? Kita tahu kalau Bank Indonesia sendiri masih optimis pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 bisa di angka 5,5%, tetapi survei Reuters melihat 5%, IMF memprediksikan lain lagi. Nah, bagaimana Anda melihatnya? Ya, terkait dengan pertumbuhan ekonomi, mungkin tahun 2024 ini akan menjadi tahun yang akan lebih relatif sulit, khususnya untuk global ya. Mengingat dengan era suku bunga tinggi, dan itu mulai terasa dampaknya saat ini, di mana likuiditas seret dan juga perekonomian tidak begitu berputar. Namun ini lain halnya dengan Indonesia yang masih mampu bertahan. Mungkin salah satu faktornya juga dengan suku bunga tinggi dan juga adanya tensi geopolitik di luar sana, ketegangan di Israel, Palestina, dan juga Rusia, Ukraina yang tak kunjung selesai, ini berpotensi menyebabkan menjadi faktor perlambatan ekonomi dunia yang memang sudah diprediksi perekonomian akan relatif melambat dibandingkan dengan 2023. Sehingga dengan adanya perlambatan ini akan menyebabkan adanya kebijakan pemangkasan suku bunga. Sehingga memang ini merupakan sebuah kebijakan yang cukup berbeda perspektif ya, ketika memang perekonomian melambat, ini akan berdampak positif untuk pasar keuangan, sehingga mereka akan membuat kebijakan pemangkasan suku bunga, meningkatkan pelonggaran keuangan, quantitative easing, sehingga ini akan memacu perekonomian. Namun demikian harus ada tumbalnya, salah satunya dengan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi. Ya. Itulah. Dan bagaimana Anda melihat minat investor asing untuk masuk ke dalam Indonesia dengan kondisi geopolitik yang ada saat ini, lalu juga adanya tadi indikasi perlambatan ekonomi di tahun 2024 yang mungkin akan dialami oleh Indonesia? Karena kalau kita lihat sejak November sampai dengan Desember capital inflow tinggi, tetapi beberapa pekan lalu di periode 8 sampai dengan 11 Januari capital outflow tinggi kembali. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, tentu ini akan kita lihat secara view untuk lebih jangka panjangnya ya. Memang untuk saat ini memang kita sedang dipenuhi dengan ketidakpastian. Namun saat ini posisi IHSG pun juga menunjukkan posisi yang relatif tinggi, terutama apabila dibandingkan dengan rata-rata tahun 2023 kemarin yang berada di range 6.500 sampai 7.000, namun akhir-akhir itu sempat menembus hingga 7.300 seiring dengan adanya inflow. Namun mulai adanya outflow dan juga ini merupakan aksi taking profit yang wajar, sehingga dengan adanya aksi taking profit ini menunjukkan bahwa memang saat ini pasar belum sepenuhnya siap untuk memasuki tren bullish, seiring dengan belum sepenuhnya dari sisi data-data perekonomian ini menunjukkan adanya perlambatan, sehingga memerlukan keputusan untuk pemangkasan suku bunga. Sehingga memang untuk kebijakan pemangkasan suku bunga perlu adanya sentimen dari perlambatan ekonomi lah, atau mungkin inflasi yang mulai terkendali dan lain sebagainya. Namun dengan tidak adanya informasi ini, mungkin
isu yang akan dinaikkan adalah terkait dengan tensi geopolitik.